Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqul Sauki, NPM 21012010110. Asal Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab himpunan, deret, dan juga fungsi linear. Saya akan share screen dulu. Yang pertama yakni bab himpunan. Definisi himpunan sendiri ialah himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Adapun definisi tidak jelas seperti tinggi, bagus, dan lain-lain. Contoh definisi tidak jelas: kumpulan motor bagus, kumpulan motor mahal, anak yang ganteng, atau perempuan yang cantik, dan masih banyak lain lagi. Penulisan himpunan sendiri terbagi menjadi 3, yakni yang pertama mendaftarkan one by one, dan yang kedua deskriptif, dan yang ketiga notasi. Operasi himpunan ada 3, namun yang saya tulis hanya 2, sebab contohnya nanti hanya gabungan dan irisan. Yang pertama adalah gabungan. Gabungan biasanya disimbolkan dengan huruf yang mirip U. Contoh, himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, dan 4, sedangkan himpunan B terdiri dari bilangan 2, 4, dan 6. Maka A gabungan B ialah 1, 2, 4, 6. Dan yang kedua, irisan dilambangkan dengan huruf seperti N. Contoh, himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, 4, dan B 2, 4, 6. Maka irisan himpunan A, irisan B ialah 2 dan 4. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diketahui himpunan B terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan C terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan himpunan F terdiri dari bilangan 7, 8, 9, 10, dan himpunan G terdiri dari bilangan 6, 8, 10, 11. Carilah A, B, himpunan B gabungan C, himpunan B irisan C, dan himpunan irisan F, dan F irisan B, dan F gabungan D. Penyelesaian. Yang pertama A, yang ditanya B gabungan C. Diketahui himpunan B beranggotakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan C terdiri dari 2, 3, 5, 6, 7, 8. Maka gabungan himpunan B gabungan C ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara yang B ditanya B irisan C. Diketahui B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bilangan C, himpunan C terdiri dari 2, 3, 5, 6, 7, 8. Maka B irisan C sama dengan 2, 3, 5, 6. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab deret. Deret terbagi menjadi 2, yaitu deret hitung dan deret ukur.
Pengertian deret hitung sendiri ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Misal, ada deret terdiri dari bilangan 4, 8, 12, 16, 20. Maka setiap deret loncat 4. Jadinya B-nya sama dengan 4. Rumus deret hitung suku ke N adalah Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B. Dengan penjelasan Sn sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama atau S1, dan B sama dengan pembentang. Jika diketahui suku secara berurutan seperti yang saya contohkan ini, maka rumus menjadi B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Lanjut langsung contoh dari deret hitung. Kita ada deret beranggotakan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Ditanya berapakah suku ke-20. Maka kita cari B-nya terlebih dahulu dengan rumus Sn plus 1 min Sn. Sama dengan Sn plus 1-nya kita masukkan S2, sementara S-nya kita masukkan S1. Berarti sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Misalnya kita B-nya cari pakai S3 dikurangi S2 juga bisa. Tapi yang saya contohkan ini saya memakai contoh S2 min S1. Setelah B-nya ketemu, kita langsung masukkan ke rumus Sn. N-nya 20, jadinya S20 sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B sama dengan 4 plus 20 min 1 tutup kali 4 sama dengan 4 plus 76 sama dengan 10. Jadi suku ke-20 ialah 80. Dan yang kedua, deret ukur, yakni deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Misal ada deret yang beranggotakan 4, 8, 16, 32, dan 64. Setiap deret dikali 2. Jadi nanti P-nya 2. Bedanya deret hitung dan juga deret ukur ialah jika hitung maka selisihnya, maka itu pembedanya hanya tambah. Kalau deret ukur itu dikali. Rumus deret ukur, misal disuruh mencari suku ke N, Sn sama dengan A dikali P pangkat N min 1. Rumus mencari P sama dengan Sn plus 1 dibagi Sn. Dengan keterangan A sama dengan suku pertama atau S1 seperti deret hitung tadi sama ya. Dan P sama dengan pengganda dan N adalah indeks suku. Langsung contoh soal. Diketahui ada deret beranggotakan 4, 8, 16, 32, 64. Ditanya berapakah suku ke-7. Kita nyari P-nya dulu ya. Dengan rumus Sn plus 1 dibagi Sn. Saya langsung masukkan S2 per S1. Sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi P-nya ketemu 2. Misal kita masukkan S3 dibagi S2 juga bisa. Nanti hasilnya sama juga 2. Langsung kita substitusikan ke rumusnya S7, Sn suku ke N, S7 sama dengan A dikali P pangkat N min 1 sama dengan A-nya 4, P-nya 2. Karena yang ditanya suku ke-7 maka N-nya 7 dikurangi 1. Jadinya 4 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 256.
Dan yang terakhir, bab fungsi linear. Fungsi sendiri mempunyai arti relasi atau hubungan, sementara nilai adalah lurus. Seperti yang di gambar ini saya contohkan, di mana X berangkat dengan 1, 2, 3, dan Y, dan 2, 4, 6. Kita lihat, ini 1 ke 2 mempunyai relasi kali 2, sementara di bawahnya juga 2 ke 4 dikali 2, dan bawahnya juga 3 ke 6 dikali 2. Persamaan matematikanya yakni Y sama dengan F, X sama dengan 2X. Soalnya tadi dikali 2, makanya F-nya kita ambil 2X. Kalau digambarkan secara grafik, jadinya begini. Mana 1 dipasang dengan 2, dan 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6. Terus ditarik garis lurus ini. Lanjut langsung penerapan ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran. Baik ide, rumus permintaan sendiri, QD sama dengan A min BB atau PT sama dengan A min BQ, dan penawaran diri QS sama dengan min A plus BB, dan PS sama dengan A plus BB. Ini grafik dari permintaan, sedangkan ini dari penawaran. Dengan keterangan QS sama dengan kuantitas penawaran dan QD sama dengan kuantitas permintaan, di mana P sama dengan harga, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan gradien. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar diperoleh jika QD atau kuantitas permintaan sama dengan QS atau kuantitas penawaran. Jika digambarkan grafiknya, maka seperti ini. Contoh kasus pertama. Fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. PD sama dengan 75 min Q, dan PS sama dengan 15 plus 0,5 Q. Ditanya yang A, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar, dan yang B, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Kita cari keseimbangan pasar terlebih dulu. Rumus mencari keseimbangan pasar, PT sama dengan PS. Kita masukkan PT-nya 75 min Q sama dengan PS-nya 15 plus 0,5 Q. Kita pindahkan 15 ke sebelah kiri, dan Q-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 60 sama dengan 1,5 Q. Q-nya ketemu 40. Setelah Q-nya ketemu 40, kita mencari P-nya dengan cara mensubstitusi Q-nya ke salah satu persamaan. Saya ambil yang P sama dengan 75 min Q. Jadinya P sama dengan 75 min 40 sama dengan 35. P-nya ketemu 35. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik 40,35. Dan yang pertanyaan kedua, menggambarkan keseimbangan pasar. Kita harus cari satu persatu terlebih dahulu. Untuk fungsi permintaan, PT sama dengan 75 min Q. Jika Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 75, jadinya 0,75. Jika P-nya 0, maka kita langsung masukkan P sama dengan 0, PT sama dengan 75 min Q, 0 sama dengan 75 min Q, jadinya Q sama dengan 75. Jadinya 75 benar. Untuk fungsi penawaran, lanjut kita ke penawaran ya. PS sama dengan 15 plus 0,5 Q. Seperti tadi kita
nyari satu persatu terlebih dahulu ya. Q-nya, jika Q-nya 0, maka P-nya ketemu 15. Dan jika P-nya 0, maka kita nanti akan menemukan nilai Q-nya sama dengan min 30. Langsung kita gambar ke grafik ya. Ini grafik yang saya gambarkan dari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.